Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila usrin fayalzamuhu al-qada'u fawran. Qala syaikhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala walladzi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yuhtaju li sarfihi bima la budda lahu minhu wa innahu yuhramu alaihi tatawwu wa yubadiru dan bersegera man marra orang yang telah lewat. Orang yang telah lewat itu ialah seorang muslim yang balik dan berakal. Sekali lagi didabit man marra, orang yang telah lewat, dalam kurung al muslimul mukallafu, seorang muslim yang mukallaf. Bersegera seorang muslim yang balik dan berakal bifaitin, dengan sembahyang yang luput. Bifaitin, dengan sembahyang yang luput, dalam kurung sembahyang yang terlewatkan. Dia bersegera wujuban, hukumnya wajib. In fata, jikalau keluputan atau terlewat sembahyang itu bila uzrin, tanpa uzur. Fayalzamuhul qada'u fauran, maka wajib akan dia mengqadha fauran, dengan segera. Penjelasannya semalam atau yang lewat dijelaskan bagaimana umat Islam menyikapi sembahyang 5 waktu. Kalau kita simpulkan ada 3 macam. Ada yang menyikapi sembahyang itu, yang pertama muhafazah, dia bujur-bujur menjaga. Yang kedua kaslan, malas. Yang ketiga tarikan, meninggalkan. Nah, orang yang meninggalkan sembahyang itu secara hukum jelas, tergantung dia meninggalkan sembahyangnya karena malas atau karena ingkar. Toh karena malas, orang karena malas lalu sembahyang terlewatkan. Contoh, karena malas sembahyang zuhur terlewat sampai jam 4, belum lagi sembahyang zuhur. Apa ikam? Kulit. Ini kayak apa? Ini kayak apa? Nah, kayak apa ini tergantung 2 hari. Satu, kayak apa kalau dia bertobat, yang selama ini dia meninggalkan sembahyang sudah puluhan tahun atau 10 tahun meninggalkan sembahyang, dia meninggalkannya karena malas, tetap berkeyakinan sembahyang itu fardhu. Ini satu. Yang kedua, kayak apa? Kalau orang ini hanya malas-malasan aja, bukan terus-menerus meninggalkan, lalu tobat kada.
karena malas-malasan tadi. Nah, disinilah penjelasan. Lalu jar musannif wa yubadiru man marra. Bersegera. Oke, kalimatnya bersegera. Tahu bersegera tahu? Mi, kenapa? Balakas. Bercepat. Siapa nang bercepat balakas bersegera ini? Man marra, orang yang lewat, dijelaskan. Yaitu seseorang muslim yang balik dan berakal, yang sudah dia dibebani hukum. Apakah dia seorang laki-laki ataupun perempuan. Dia segera. Segera apa? Bifaitin, dengan yang ketinggalan sembahyang. Pait itu rasanya keluputan. Kelewatan sembahyang. Nah, bersegeranya ini wujuban wajib. Kada boleh berlambat-lambat. Kada boleh berlambat-lambat. In fata, jikalau keluputan atau kelewatan ia bila uzrin tanpa uzur. Kada ada alasan. Fayal zamuhul qata fauran, maka wajib dia mengqada dengan segera. Contoh. Subuh dulu. Di subuh aja dulu. Subuh mendengar aja orang azan. Orang azan mendengar aja, bahkan sampai jam 5:30 bangun aja, sekalinya teguring pulang. Akhirnya bangun jam 7. Subuh nih patah lah. Lagi sembahyang subuhnya nih patah lah. Patah tuh kelewatan gak? Kelewatan. Patah ngarannya, kelewatan, keluput. Nah, sekarang dia kelewatan sembahyang subuh ini, uzur kah kada kah? Itu uzur kada? Kada ada uzur apa? Aku malah ndojer dasar teguringan. Oh, tadi bangun jam 5:30. Ini bangun 5:30. Kada uzur ngarannya. Blak bangun jam 7 berarti keluputan sembahyang subuh ini bila uzrin, tanpa uzur. Payal zamuhul qada fauran, maka wajib dia mengqada subuh dengan segera. Begitu bangun jam 7 akasi sembahyang. Sembahyang apa? Mengqada subuh. Kada boleh ikam melambat-lambatakan sekalipun aku kaine imbah zuhur aja mengqadanya, haram. Itu namanya melambat-lambatkan. Kalau sekali lagi infata bila usrin. Jikalau dia kelewatan, ketinggalan sembahyang itu tanpa uzur, wajib bersegera. Ini nang banyak terjadi adalah bulan puasa. Dan ini bulan puasa. Imbah makan sahur, guring. Bangun jam 7. Memang bersengaja aku jam 7 aja bangun diri nyaman nyari sembahyang. Ini namanya fata bila usri. Ini baru dia membicarakan masalah pelaksanaan sembahyangnya aja. Dia wajib bersegera mengqadha. Artinya ini ada dua hukum ya. Satu, hukum dia mengeluarkan waktu sembahyang. Dua, hukum mengqadha sembahyangnya. Lah jangan dianggap remeh. Yang pertama, apa hukumnya?
dia meluputkan atau melewatkan sembahyang ini sehingga keluar dari waktunya, hukumnya adalah haram. Dosanya dosa besar. Lagi dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Kamu mendengar orang azan subuh, mentang-mentang kada dikontrol umpama terus saja guring. Bangun jam 6:30. Dua nang besar kesalahan dalam agama. Satu, mengeluarkan sembahyang ke dalam dari waktunya. Ini haram. Dosa besar. Dosa besar. Kemudian sembahyangnya ini kayak apa? Sembahyangnya ini wajib diqadha. Wajib diqadha. Kapan mengqadanya? Yubadiru, bersegera. Fayalzamuhul qadha fauran. Dia wajib mengqadha segera. Begitu dia bangun jam 7, segera mengqadha. Jangan imbah zuhur. Lah, jangan imbah zuhur. Kalau kali lagi kalimatnya infata bila uzri. Jika dia ketinggalan, kelewatannya tanpa uzur. Nah, lalu waqala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala, berkata guru kita. Siapa guru kita? Guru kitanya ialah Ahmad bin Hajarin, badal tuh Syekhuna atau Atop Bayan. Ahmad bin Hajarin, Ahmad bin Hajar. Pengarang kitab adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Guru Sidin adalah Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Ujar Sidin, guru kami berkata, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa ujar Sidin? Wallazi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada. Wallazi, bermula pendapat, qaul, yazharu, yang zohir. Azhar artinya tuh annahu, bahwasanya, yalzamuhu, kewajiban akan dia, sarfu jami'i zamanihi, menggunakan semua waktunya, lil qada'i, untuk mengqadha. Ma'ada, selain, ma'ada, selain, waktu, yuhtaju, yang diperlukan, lisorfihi, untuk menggunakan dia, bima, pada pekerjaan, la budda lahu minhu, yang tidak boleh tidak, lahu, baginya, minhu, dari itu pekerjaan. Maksudnya ini nang kedua tadi, bahwa orang meninggalkan sembahyang bukan sekali tapi tetumpuk, benar. Paitnya tetumpuk. Ketinggalan sembahyang ini tetumpuk. Berapa? Aku jera sembahyang balang kambingan dulu. Ya kada? Nang los sama sekali kah? Atau bolong-bolong kah? Pokoknya ada pait ketinggalan. Berapa tahun jar? Aku jar dulu sebelum pesantren sekolah SMP. Dan itu sudah balik. Itu sudah balik. Selama 3 tahun aku sekolah SMP,
dipastikan aku kada sembahyang 3 tahun itu. Mana nyata subuh. Zuhur asar aku sembahyang. Maghrib isya aku sembahyang. Cuma bila subuh aku kada sembahyang. Berarti berapa tuh? 3 tahun dia tidak sembahyang subuh. Contoh kecil aja lah. Selebihnya dikembangkan. Berarti 3 tahun kada sembahyang subuh. Lalu masuk pesantren. Bertobat, mengerti. Oh ternyata aku salah. Aku salah. Sembahyangnya bujur. Karena ada sebelumnya belajar. Benar. Tapi ini sembahyang subuh 3 tahun ini kayak apa nih? Yang ada. Jawabannya kadang alih. Dia wajib mengqadha. Habis saya. Wajib diqadha. Karena dia pahit. Dia pahit. Dulu ikam meninggalkan uzur kada? Kada uzur bang ya. Nah kalau kada uzur, berarti engkau harus bersegera mengqadha semua sembahyang yang engkau tinggalkan ini. Segera. Segera. Siapa aja? Ya segera aja bang. Mak berarti aku ini hutang 3 tahun 3 kali 360. 1000 kali lebih sembahyang subuh. Ada 3 tahun mah. 3 kali 360. Berapa dek? Hah? Berapa? 400? Berapa? Berapa 1000? 1080 kali sembahyang zuhur. Sembahyang subuh. Nih. Wallazi yazharu. Pendapat yang paling zahir. Annahu bahwa dia yalzamuhu kewajiban dia sarfu jami'i zamanihi menggunakan semua waktunya lil qadha untuk mengqadha. Yuk ikam seharian kah? Qadha terus. Aku perlu makan ya. Aku perlu minum, aku perlu mandi. Itu jangan dibuat. Ma'ada ada selain bima waktu yuhtaju li sarfihi yang dibutuhkan menggunakannya fima la budda minhu pada pekerjaan yang tidak boleh tidak baginya. Jangan dibuat waktu mandi, jangan dibuat waktu sembahyang zuhur, jangan dibuat waktu makan, jangan dibuat waktu bercari. Aku bercari bang jujur. Jangan dibuat. Selebihnya qadha. Kamu datang pegawai jam berapa? Jam 2. Datang qadha. Ini sudah makan qadha. Wajib. Mengalihnya bang ya. Kenapa dulu ketinggalan? Mau beratnya ya? Iya, kada ada beratnya. Kenapa dulu ditinggalkan? Ini riai. Cuman bagi orang yang hanya sembahyang subuh. Kalau orang kada sembahyang sama sekali, kayak apa? Aku jir 10 tahun ini jir sembahyangan kada, cuma hendak bertobat pang ini jir ini. Hendak bertobat pang ini. Kayak apa yuk? Ya kan? Ya, jawabannya jawab aja perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kamu wajib mengqadha semua yang tertinggal. Apabila gunakanlah waktu kosongmu untuk mengqadha. Berarti aku kada waktu, kada usah qabliyah dulu. Kada usah ba'diyah, tahajud kada usah dulu. Sembahyang duha kada usah dulu. Tarawih kada usah juga. Kada usah tarawih dulu. Lain kada usah tarawih dulu. Iya mengqadha. Kada tarawih, nah kada usah tarawih. Kada usah tarawih, mengqadha aja.
Pahalanya juga ganal mengqadha daripada tarawih. Mengqadha kan hukumnya wajib, tarawih hukumnya sunat. Mengqadha aja. Nah, terus ujar Imam Ibnu Hajar, wa innahu yahrumu alaihi tatawu, dan bahwasanya diharamkan atasnya yang sunat. Haram nang sunat sekalipun sah. Kita baca di dalam qauluhu yuhramu wa annahu yuhramu alaihi tatawu, dan bahwasanya diharamkan atasnya mengerjakan sunat. Tahajud haram, tarawih haram, ma'asiyati sekalipun sah aja cuma haram. Ini kali lagi ini Ibnu Hajar Al-Haytami khilafan li Zarkashi, berbeda dengan Imam Zarkashi. Berbeda Imam Zarkashi. Imam Zarkashi boleh aja sunat. Boleh aja sunat. Bah, nang mana nang kita fatwa akan beli lihat deh dulu. Jangan asal fatwa. Beli lihat dulu. Lalu gue kasih tarawih, kedua saya tarawih, kemang kata aja. Mak ulun nak tarawih juga, kada nyaman ulun para ke rumah langgar, langgar para ke rumah ya pun kada tarawih. Mana tarawih ayo 4 Imam Zarkashi aja dulu. Kem tarawih aja yang lain jangan lagi. Jangan langsung difatwakan Zarkashi. Boleh aja, ini Imam Zarkashi salah. Hati-hati memilah-milah hukum. Mereka mulai nyaman banget berisi sesuatu fatwa nang sudah disimpulkan oleh ulama. Nang anu itu usah hati-hati bila nyampaikan umum. Dulu benai kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dulu kami dilarang belajar itu. Paham? Ngerti dulu apa kitab Bughyatul Mustarsyidin. Benar di dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu dipakai Bughyah. Tapi ada klasifikasi dalam menelaah itu. Kenapa, adik? Kalau orang pakai semua ada yang selalu dibuya, selalu boleh benar. Selalu boleh. Kenapa? Ada aja namanya fikih. Namanya fikih. Nah, lagi. Kalau fatwa-fatwa itu jangan pakai bughyah dulu. Jangan pakai bughyah dulu. Kedudukan kita bughyah ini nang gaya apa? Kita belajar kada semalam. Dalam hal fatwa, kitab mana nang harus didahulukan? Oh ini nang diambil dulu. Supaya apa? Supaya ada kekuatan hukum nang kita sampaikan ini kuat. Kecuali ada hal apa baru kita sampaikan ini. Ini ada harus kan bolehnya benar. Ini ada aja tuh bolehnya. Buka ya ada lagi lain pada kitab itu benar. Lain pada kitab Bughyah tuh ada lagi. Wah boleh. Oh ini boleh. Ini boleh. Ada boleh terus. Muni ini nang disampaikan terus. Oh hati-hati. Hati. Nah ini mana aku rencana ini supaya apa? Aku akan menyampaikan juga lawan masyarakat biar nang kuat-kuat benar kalau hendak itu. Nah, apa? Itu mulai menyampaikan fatwa-fatwa hasil muktamar ini. Kalau nang ikam sampaikan hasil muktamar ini itu bukan kita nang nyimpulkan, hanya menyampaikan hasil muktamar ini ijma'ul ulama. Pahamlah. Nah. Jadi
rumit. Makanya ujar Gus Dur, fikih itu rumit benar. Aku akan tasawuf daripada fikih. Fikih itu ngalih. Fikih itu ngalih. Menseliksi ini ngalih. Rahmatnya paham lah. Men sekadar ada kitabnya, ada lagi kitabnya, ada. Masalahnya posisi kedudukannya ngerti lah. Lah, nah lebih bagus kamu nukar kitab ya, nukar buku atau apa nyaman ngarannya Ahkamul Fuqaha. Itu hasil mutamar basul masail mutamarin itu aja itu lengkap benar, lengkap. Karena apa pengalihnya menyampaikan nang masak aja. Lain pemahaman kita sendiri. Jarang benar. Orang-orang ya. Makanya ada ulama nang ada akan melajarakan kitab Buguyat. Mun aku jar Buguyat ini dilajarakan cara boleh terus jirin. Cara boleh. Marimia kan ada aturan gitu nah dimaksud ada aturan. Habis mun orang 10 tahun dia gak ada sembahyang ya Pak. Kada di Pak. Bisa dah. Majer aku nang lini aja gin nang kayak apakah mau ayo mau kada di Pak mau berat nyijar hukum. Nah, itulah kalau kita bicara fikih, kan bicara fikih. Nah, bicara nang lain tuh kayaknya benda itu lain masalah melihat sekor. Karena ada di kitab ini di sini kena ditegaskan, bahkan tapi di lain kena ada menjelaskan boleh aja, bahkan diajarkan terbuka itu bahaya benar. Itu bahaya. Ada sembahyang ngarannya sholai, sembahyang qadaul fawaidi. Sembahyang qadaul fawaid, judulnya qadaul fawaid. Dengan sembahyang ini qadaan 25 tahun terbayar. Oh bahaya. Karena dalam kitab I'anah dikatakan itu adalah bid'atun mungkarah. Ya bisa. Aku belajar si A aja. Silahkan. Cuma jangan dipatwakan. Lah hati-hati. Kenapa? Karena ini banyak nama ajarakan buka-bukaan benar. Ini bahaya. Dalam fikih ada benar. Kenapa? Gampang banget kena orang ada sembahyang benar. Seminggu ada sembahyang gawinya 2 rakaat. Aku jadi hadisnya lah. Terbayar 25 tahun. Setahunnya ada sembahyang 2 rakaat terbayar karena dia lagi sembahyang 5 waktu. Lagi hati-hati sekalipun nikah menerima dari Habib. Dan ini dulu Reina menimpa aku kena fitnah dulu benar. Nimpa aku kena fitnah. Aku ada benar qadaul fawaid. Aku udah pernah mengajarkan. Cuma mengisahkan bahwa qadaul fawaid itu ada. Nerima dari Habib Sifulan, dari Sifulan ada sanadnya. Datanglah seseorang yang dikatakan guru. Karena merasa patuh kawan, sudah ditulisakan. Ternyata ingin disebarnya. Dituduh aku mengajarkan ini. Wah, ini bahaya. Aku ada kitabnya. Zaman wow, kamu belum lahir ya. Zaman wow. Mungkin 30 tahun lewat ya. Aku dapat fitnah dan berat benar. Saat itu fitnah yang sangat berat.
karena aku yang dipanggil oleh majelis ulama. Loh, ada apa? Sebelumnya aku datang kepada ketuanya, bawa saksi pengajian. Adakah aku mengajarkan ini? Bahasa Simbonya, kadang. Beliau bertanya, kitabnya mana? Kitabnya kitab anu, silahkan buka. Aku di sini nggak ada di bisi kitabnya. Ya, sudah, minta maaf. Hati-hatilah, hati-hati. Ada ngarannya sembahyang qadhaul fawaid. Bujurlah, ada. Tapi ini bukan untuk diajarkan secara terbuka, dan ini bukan untuk litasahul, untuk mempermudah. Ada yang harus menggawi bulan hari Jumat, benar dalam ianah kita hari Patul ini ada dibahas. Ini bidah, digawi Jumat terakhir bulan Ramadan untuk membayari semua qadaan. Gawi ini. Nah, ketika dihadapkan hukum fikih kada bisa. Bacaan hukum fikihnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wajib sarfu jami'i zamanihi lil qada. Bisa. Qadai. Diqada. Kecuali untuk kebutuhan hidup, dicari atau selebihnya mengqada. Haram sembahyang sunat hatta fardal kifayah. Fardu kifayah pun haram juga. Bila hendak 4 kifayah khilafan li Zarkasi. Nah, bisa ayo 4 Imam Zarkasi. Itu aja, jadi cuma padahkan dulu ninihnya. Bilangan khilafan li Zarkasi. Paham din? Paham din. Habis ini luas kamu dijelaskan ini. Habis kemudian wa yubadiru bihi nadban ila akhir, wallahu a'lam bishawab.